Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Hari ini saya Gili ingin menjelaskan tentang bahaya kemaksiatan. Jadi buat teman-teman yang misalkan punya teman yang suka melakukan hal-hal yang bermaksiat, kayak misalkan minum khamar atau melakukan hal-hal yang sama kayak hal-hal yang udah dilarang sama Allah, itu kita sebagai temannya harus saling mengingatkan. Kalau misalkan teman kalian minum khamar, kalian bilangin kalau misalkan di agama Islam itu diajarin kalau kita nggak boleh menyentuh barang-barang yang haram. Jadi kalau misalkan kita bilangin biar dia nanti jadi nggak minum kamar lagi. Tapi kalau misalkan ada yang misalkan lagi deket sama kalian, di depan kalian minum kamar, kalian nggak minum tapi teman kalian minum kamar, ya ingetin aja kalau misalkan memang di agama kita itu memang diajarin kalau misalkan kita memang nggak boleh minum kamar, atau misalkan berjudi atau berbagai macamnya yang merupakan sifat-sifat kemaksiatan, itu kayak nggak boleh kita lakuin. Kenapa? Karena kalau misalkan sampai kita ngelakuin, nanti kita bakal dapat imbalan, dapat hal-hal yang udah dijanjikan sama Allah, kayak misalkan kita bakal dapat dosa, terus nanti pas kita meninggal kita bakal dimasukin ke neraka karena kita sudah menjalani hal-hal yang memang gak diperbolehkan sama Allah buat kita deketin atau kita deketin. Jadi kalau misalkan ada teman yang masih suka melakukan kemaksiatan, ya ingetin aja untuk dia berhenti buat ngelakuin hal-hal kemaksiatan itu. Karena kalau misalkan kita sebagai teman hanya kita diemin aja tanpa kita kasih tahu ke teman kita, nanti kita juga bakal dapat dosa. Jadi kalau misalkan teman kita melakukan kemaksiatan, ya kasih tahu kalau misalkan memang nggak boleh ngelakuin, nggak boleh minum yang memang udah diharamkan sama Allah. Terus kalau pokoknya di dunia kayak di sini tuh kayak masih banyak banget hal-hal yang kemaksiatan, misalkan berjudi, berzina, minum khamar, dan hal-hal sebagainya yang masih banyak dilakuin oleh kita sebagai umat Islam. Tapi kalau misalkan ditanya boleh, kalau misalkan kita mau taubat, ya bisa, kita masih bisa buat taubat. Tapi setelah kita taubat, kita nggak boleh ngelakuin hal yang sama, kita nggak boleh ngelakuin hal-hal yang memang mengarah ke kemaksiatan. Kalau memang kita udah taubat, ya kita harus jaga diri kita sendiri buat menghindari hal-hal yang gak boleh kita deketin. Kayak misalkan kalau misalkan teman kita ngajakin nongkrong, ngajak kumpul, terus di tempat-tempat yang ada lagu-lagu suara dugem-dugemnya gitu, ya kita bilang aja kalau daripada ke tempat itu mendingan ke tempat yang nggak ada minuman alkoholnya, karena ke tempat-tempat yang kayak misalkan kemana ya, tempat-tempat yang nggak ada minuman alkoholnya. Kalau misalkan
kalau misalkan kita datang ke tempat-tempat yang penuh kemaksiatan itu, walaupun siapa, jadi pokoknya kalian ingat teman-teman, kalau misalkan teman kalian masih suka minum kamar, coba ingetin kalau misalkan dalam agama Islam itu kita nggak diperbolehkan untuk menyentuh atau meminum hal-hal yang memang haram buat kita minum. Jadi ya ingetin aja kalau misalkan kita harus kalau misalkan dia harus menjauhi minuman-minuman yang beralkohol atau hal-hal yang bermaksiat. Ya mumpung kita masih bisa taubat, masih bisa bertaubat, ya taubat. Mumpung belum masih ada waktu buat kita taubat untuk memperbaiki diri kita jadi jauh lebih baik. Terus ya udah, kalau misalkan nanti dia udah berubah jadi jauh lebih baik, ya berarti bagus, berarti dia udah nggak minum, udah tidak melakukan hal-hal kemaksiatannya lagi. Terus kalau misalkan ya yang kita tahu, kalau misalkan kita itu kalau misalkan nih orang tua manggil, terus kita lagi dalam keadaan sholat, ya nggak apa-apa, selesaiin dulu sholat, baru nanti kalau misalkan udah selesai sholat, kita tanya kenapa tadi manggil gitu. Tapi kalau misalkan ya kita tahu sholat subuh itu wajib, tapi banyak dari kita yang nggak ngerjain sholat subuh mungkin tadi. Ya sebenarnya kita udah tahu kalau misalkan sholat subuh itu wajib buat dilakuin, buat semua umat muslim itu wajib sholat subuh, dan sholat yang lainnya juga harus wajib kita lakuin, wajib kita tunaikan. Karena dalam agama Islam itu kita disuruh sholat 5 waktu, dari mulai subuh, terus zuhur, terus asar, terus maghrib, terus isya, terus nanti subuh lagi. Jadi kita sholat totalnya udah 5 waktu dalam sehari. Tapi banyak dari kita yang sholat subuh tuh kayak sholat subuh nggak bisa sholat subuh gitu. Tapi sebenarnya kalau kita ingat, kalau memang sebenarnya tuh kita tahu sholat subuh itu penting, cuman banyak tadi beberapa kita yang nggak ngerjain sholat subuh, mungkin karena bangunnya kesiangan atau memang tidurnya kemalaman. Tapi kalian harus ingat bahwa sholat subuh itu wajib kita laksanain, apalagi kita umat Islam. Jadi kita harus melaksanakan kewajiban untuk kita sholat. Ya 5 waktu itu gak lama, 5 waktu itu cuma sebentar. Ya kayak ya asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Sebenarnya ya kalau dihitung-hitung ya nggak nyampe 5 menit ngelakuin sholat subuh dan sholat lainnya. Jadi ya kalau memang kita udah ingat kalau misalkan memang sholat itu sebuah kewajiban, ya lakuin. Ya mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih dikasih sama Allah nafas, masih dikasih Allah nyawa, ya kita lakuin hal-hal yang baik, kita hindarin hal-hal yang buruk. Kalau misalkan nanti kita pun meninggal, kita bakal disolatin, bakal dimandiin, bakal dikafanin. Kalau misalkan kita nggak sholat, nanti kita di sana di alam barzah, di alam sana kita bakal rugi, kita bakal masuk
kita bakal masuk neraka karena kita nggak ngelakuin kewajiban kita sebagai umat sholat, ibadah sholat 5 waktu. Jadi mumpung kita masih ada di dunia, ya lakuinlah hal yang memang harus kita lakuin, yaitu kayak melakukan sebuah kewajiban kita untuk sholat. Jadi buat teman-teman yang masih suka gak sholat subuh, tuh ingat, sholat subuh itu sebuah kewajiban dan keharusan yang harus kita lakuin. Ya kalau misalkan itu ya harus ngelakuin sholat juga, walaupun bangunnya kesiangan, ya selama langit belum terang, ya masih bisa ngelakuin sholat. Jadi sekian penjelasan dari aku, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, di komen, di share, di subscribe, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau misalkan aku upload video baru. Terus jangan lupa follow akun sosial media aku yang aku taruh di description box. Jangan lupa. Aku akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys, see you next time to my video. Tungguin video-video selanjutnya ya guys. Bye bye.